Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidini amma ba'du. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia dan kemudahan yang Allah limpahkan kepada kita. Kita bisa menyisihkan sebagian waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Semoga diterima di sisinya. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selalu tersampaikan kepada beliau, kepada sahabat beliau, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala, kita lanjutkan pembahasan kita. Pertemuan kita yang kedua tentang bab salatul istisqa. Bab tentang salat meminta hujan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis di mana Nabi SAW sedang berkhutbah. Kemudian datang seseorang laki-laki yang meminta kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Sekarang kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Itu tentang sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Silakan. Assalamualaikum ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu taala fi kitabih bab salatul istisqa. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu kana idza qahitu yastasqi bil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa qala Allahumma inna kunna nastasqi ilaika بنبينا فتسقينا وإننا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا رواه البخاري. Hadis 518 dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu jika mengetahui orang-orang ditimpa kemarau maka ia memohon hujan dengan perantara tawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ia berdoa, Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu memohon hujan kepadamu dengan perantaraan Nabi kami. Lalu engkau beri kami hujan dan sekarang kami memohon hujan kepadamu dengan perantaraan paman Nabi kami. Maka berilah kami hujan. Akhirnya turun hujan kepada mereka. Hadis Bukhari. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم. Hadis 519 dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membuka bajunya sehingga badan beliau terkena hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya hujan ini baru datang dari Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Baik para hadirin yang dirahmati Allah taala. Kita lanjutkan hadis nomor 518 tentang masalah ini kejadian di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Hadis nomor 518. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, pelajaran kita yang lalu bahwasanya minta hujan itu dilakukan bisa dengan tiga cara ya. Cara yang pertama dengan salat istisqa. Cara yang kedua dengan doa pada khutbah Jumat. Yang ketiga bisa dikerjakan doa masing-masing. Baik, minta hujan tersebut ada tiga. Pertama dengan salat istisqa sudah berlalu bahwasanya Nabi SAW dikeluhkan oleh kebanyakan manusia
akan kekeringan yang menimpa mereka. Kemudian Nabi bikin janji. Masih ingat ya murajaah secara ringkas? Nabi bikin janji, bikinlah minbar, kita keluar pada hari ini. Kemudian Nabi SAW mengerjakan khutbah, kemudian salat, telah berlalu penjelasannya. Kemudian bisa juga minta hujan dilakukan pada salat atau pada khutbah Jumat. Seperti laki-laki yang masuk kepada Nabi SAW dan mengeluhkan, beliau mengatakan, harta telah habis, jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak beberapa lama kemudian turunlah hujan. Kemudian cara yang ketiga itu adalah dengan doa masing-masing, ya, bisa dengan meminta doa kepada orang soleh. Bisa minta doa kepada orang soleh. Baik, ini pembahasan kita adalah hadis 518 bahwasanya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Ini kejadian di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, bagaimana idza qahatu, apabila mereka yaitu manusia tidak menerima turunnya hujan, terhenti hujan. Terhenti hujan. Maka sahabat Umar yastasqi bil Abbas, itu adalah sahabat Umar meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Sahabat Umar mengatakan bahwasanya kami dahulu meminta hujan kepada engkau ya Allah, meminta hujan kepada engkau ya Allah dengan perantara, kami meminta hujan kepada engkau ya Allah dengan perantara Nabi kami. Berarti Nabi siapa ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perantaranya ini bagaimana? Kami dahulu meminta hujan kepada engkau ya Allah dengan perantaraan seorang Nabi kami. Perantara apa yang dimaksud? Melalui perantara doa. Seperti seseorang laki-laki yang masuk ke dalam masjid di hari Jumat. Sekarang kami meminta hujan kepada engkau ya Allah dengan perantara paman Nabi kami. Siapa itu? Abbas bin Abdul Muttalib. Bisa dipahami para hadirin yang pertama dulu? Ketika Nabi hidup, para sahabat meminta hujan kepada Allah melalui seorang Nabi. Perantara apa ini? Melalui dengan doa. Taib. Ketika Nabi SAW sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, para sahabat, diantaranya sahabat Umar radhiyallahu anhu, meminta kepada Allah melalui perantara siapa? Melalui perantara paman Nabi. Bisa dipahami ya? Ini pembahasan dengan tawassul nanti. Pembahasan tentang tawassul ya. Baik. Berarti para hadirin, menjadikan perantara orang yang telah meninggal itu tidak dikenal sama zaman sahabat. Menjadikan perantara orang yang telah meninggal itu tidak dikenal di zaman sahabat. Buktinya apa buktinya? Ketika Nabi sudah tidak ada SAW, sahabat apakah pergi ke kuburan Nabi atau pergi kepada orang yang masih hidup? Pergi kepada orang yang masih hidup. Sahabat Umar tidak mendatangi kuburan. Akan tetapi sahabat Umar mendatangi apa? Sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Bisa dipahami ya?
Taib, kita bacakan perkataan Syekh Sa'ad Ats-Tsastri rahimahullah. Ini alur kisah. Mimma yadullu, ini membuktikan anna tawassula bizawatil anbiya'i was salihin au jahihim ghairu masyru' bal mamnu'. Bahwasanya tawassul nanti kita lihat tawassul itu perantara dengan jah, yaitu kedudukan Nabi. Bagaimana tawassul dengan kedudukan Nabi? Ya Allah, dengan kedudukan Nabimu. Kita tidak meragukan bahwasanya kedudukan Nabi SAW itu adalah kedudukan yang paling agung, paling tinggi. Ana sayyidu waladi ibni Adam. Tapi bagaimana maksud tawassul dengan kedudukan Nabi? Mengatakan kepada Allah, ya Allah, dengan kedudukan Nabimu, turunkanlah hujan. Ini maksud tawassul dengan kedudukan Nabi. Ya Allah, dengan tingginya kedudukan orang soleh si fulan ini, mudahkanlah rezeki saya. Berdoanya tetap kepada siapa? Kepada Allah, iya kan? Tetapi melewati perantara kedudukan orang soleh. Tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, melewati orang soleh ini, kedudukan ini, turunkanlah hujan, berikanlah kami rezeki. Ini disebut dengan apa? Tawassul biljah. Tawassul dengan kedudukan. Bagaimana ini? Ghairu masyru' bal mamnu'. Tidak boleh. Terlarang. Kenapa demikian? Lau kana jaizan, andai sekiranya boleh tawassul dengan kedudukan Nabi SAW, la tawajjaha as-sahabatu ilan Nabi. Tentu otomatis sahabat akan pergi ke mana? Kepada Nabi. Tidak mencari orang yang masih hidup. Ini Nabi kan sudah meninggal ini. Tidak disebutkan lagi Nabi. Tidak meminta kepada Nabi dan juga tidak menyebutkan kedudukan Nabi di sisi Allah, akan tetapi mendatangi orang yang masih hidup. Yaitu sahabat Abbas bin Abdul Muttalib. Oleh karenanya menyebutkan perantara kepada Allah dengan kedudukan orang yang soleh itu tidak dikenal di zaman sahabat. Ya Rab, dengan Nabi Mustafa, sampaikanlah maksud kami dan ampunilah dosa kami. Disebutkan kan Nabi kan? Iya, berdoanya kepada siapa? Berdoanya kepada Allah. Akan tetapi disebutkan pada doa tersebut perantara dengan kedudukan Nabi SAW. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat berarti tidak boleh bertawassul, berarti tawassul ada dua. Tawassul ada dua. Sebelum kita melihat tawassul ada dua, kita lihat secara ringkas apa itu arti tawassul. Arti tawassul. Ibnu Katsir rahimahullah Subhanahu wa taala dalam kitab tafsir beliau mengatakan sesuatu yang dijadikan sebagai perantara untuk mencapai tujuan. Baik, itu tawassul ya, sesuatu yang dijadikan sebagai perantara, berarti ada perantaranya ini. Untuk ngapain? Untuk mencapai suatu tujuan. Nah, perantara ini agar seseorang mencapai tujuannya ada dua. Masyru' dan mamnu'. Boleh atau disyariatkan. Kemudian mamnu', terlarang. Maka ingin bertawassul, bertawassullah melalui pintu yang disyariatkan. Jangan bertawassul melalui pintu yang terlarang.
Apa itu pintu yang disyariatkan untuk tawassul? Ada 3. Pertama, dengan nama Allah, dengan nama Allah yang husna, dengan nama-nama Allah yang husna. Allah katakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang indah, maka jadikanlah nama-nama tersebut, maka berdoalah kepada Allah dengan perantara doa-doa tadi, nama-nama tadi. Seperti apa contohnya? Nama Allah, bunyikan nama Allah. Ya Rahim. Apa lagi? Ya Razak. Apa lagi? Ya Karim. Apa lagi? Ya Ghafur. Nama-nama Allah. Ya Ghafur, Ya Ghafur, ampunilah dosa hamba. Ya Razak, mudahkanlah urusan hamba, mudahkanlah rezeki hamba. Ya Qawi, mudahkanlah, lancarkanlah. Ini tawassul berperantara dengan menyebutkan nama-nama Allah yang husna. Dalilnya ada walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Kemudian yang kedua, oleh karenanya para hadirin, apabila para hadirin berdoa, itu dahuluilah dengan nama-nama Allah. Ya Karim, Ya Razak, Ya Ghafur, Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, itu adalah dengan amal-amal soleh. Dengan amal-amal soleh. Bil a'mali salihah, yaitu dengan amal soleh. Keterangannya ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah, dalam Sahih Bukhari. Baik, amal-amal soleh nanti kita lihat bagaimana. Di dalam Al-Quran Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 16. Bagaimana bunyi amal solehnya? Rabbana innana amanna. Apa amal solehnya? Rabbana, wahai Rabb kami, innana, sesungguhnya kami, amanna, kami beriman. Disebutkan ini? Disebutkan amal soleh terlebih dahulu. Ya Allah, kami ini beriman, ya Allah. Apa isinya? Isinya adalah faghfir lana dzunubana. Ampuni dosa-dosa kami. Disebutkan jenis amal kita yang akan kita jadikan sebagai perantara, kemudian kita sebutkan hajat kita. Ya Allah, kami ini beriman, ya Allah. Kabulkanlah ini, ya Allah. Ini namanya apa? Tawassul dengan amal soleh. Patang membantu orang, ya Allah. Atau patang malapehan iku orang, ya Allah. Ini amal soleh. Kemudian dalam sunnah pun juga demikian. Ini secara ringkas ya. Di dalam sunnah adalah dalam Sahih Bukhari dan disebutkan juga oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang keikhlasan. Ada 3 orang. Ada tiga orang yang terjebak masuk ke dalam gua. Gua tersebut hilang tanago. Baka menolak batu yang sangat gadang. Ba kira-kira akan melubangi gua. Nak bisa. Hilang tanago, hilang aka. Baca ru. Salah seorang di antara mereka memberikan usulan. Tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kalian ini kecuali kalian masing-masing berdoa kepada Allah. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Bisalihi a'malikum. Dengan amal soleh kalian doa kepada Allah dengan amal soleh. 3 orang ini memiliki amal soleh yang luar biasa sekali. Yang pertama dari sisi bakti, birrul walidain, bakti kepada orang tua. Bagaimana baktinya? Baktinya tiap hari dikasih makanan, tiap hari. Bukan sekali seminggu, bukan sekali sebulan, bukan sekali setahun. Tapi tiap hari. Satu. Tiap hari dikasih
minuman susu tiap hari. Didahulukan. Tak akan aku kasih. Anakku tak akan kasih dulu. Keluarga aku tak akan kasih dulu. Binatang-binatangku pun juga enggak. Sampai orang tuaku minum dulu. Sisi bakti pertama. Tiap hari dikasih minuman susu. Kemudian bukti yang kedua, baktinya lebih berat lagi. Suatu malam, aku telat pulang. Pulang, habis dari hutan. Kemudian, aku dapati kedua orang tuaku ini dalam kondisi tidur. Berarti, belum minum susu. Bagaimana sikap dia? Sikap dia tidak punya konsep ambolataan selah dulu. Bisa jadi, tidak dibangunkan. Tidak ada konsep yang bakti ini, kan bisa saja ditaruh kan? Ditaruh di meja, tidak dibangunkan, syukur-syukur orang tua ini bangun dengan sendiri, kemudian bisa ngambil. Tapi tidak, tapi ditahan terus. Dipaci antarwih. Sampai subuh. Luar biasa. Tidak dibangunkan, satu. Kemudian tidak sekedar ditaruh. Padahal kalau ditaruh para hadirin kan bisa kan ya. Taruh di meja, taruh di mana. Kalau orang tua tersebutlah bangun akan minum, tapi tunggu. Sambil berdiri. Berdiri. Sampai kapan ini? Sampai bangun. Oleh karenanya para hadirin, kesempurnaan kita dengan orang tua kita, yaitu kalau memberi, ya bertatap muka. Jangan hanya sekadar ya kirim, titip ya ke orang tua ambo. Enggak, jangan seperti itu. Kau titip, kau sakit ya. Bertemu. Ini orang zaman dahulu, itu Nabi kisahkan, ini umat dahulu, dan sebelum kalian, ini menunggu berdiri satu malam, tidak dibangunkan. Pegang terus, tidak dilapihan. Bangun-bangunnya ketika sudah subuh. Ini orang tua. Apa kata dia? Ya Allah, andai sekiranya amalku ini betul-betul soleh ya Allah. Betul-betul ku kerjakan mencari keridhaan-Mu, mencari wajah-Mu ya Allah, maka bukakanlah bukit batu yang sedang menutup pintu tersebut. Terbukalah 1/3. Tentu. Disebutkan amal soleh. Pembahasan kita tawassul dengan amal soleh. Dalilnya ada dalam sunnah. Yang satu lagi itu adalah al-'iffatu bizina. Al-'iffatu 'anil zina. Menjaga diri dari zina. Amal soleh juga ini? Amal soleh juga. Ketika telah punya peluang untuk melakukan zina, namun dia tahan. Kenapa demikian? Kisahnya, ada anak paman dia, laki-laki ini sangat tertarik sekali. Sampai-sampai dia tertarik tersebut, dia orang kaya, laki-laki ini. Kemudian dia punya kebutuhan uang. Dia katakan, akan saya berikan uang kalau sekiranya kamu menyerahkan diri kepada saya. Nah, ittaqillah. Betul-betul mendesak kondisi, perempuan ini datang lagi kepada laki-laki ini. Iya, kemudian diberikan uang sebanyak 120 dinar. Anggaplah 1 dinar tersebut para hadirin 4 gram. Jadi 4,25. Kita bulatkan menjadi 4 gram. Berarti berapa ini? 480 gram. Berarti kurang lebih setengah kilo. Apa ramai sekilo? Potong 2. Kalau 2 miliar ramai sekilo berarti berapa? 1 miliar. Dah diberikan uang, perempuan tersebut menyerahkan diri dia. Tapi sebelum terjadi perzinaan, perempuan tersebut mengatakan ittaqillah. Sebelum engkau mengerjakan ini, engkau betul-betul bertakwa kepada Allah. Fa innaha la tufaddal khatam illa bihaqqihi. Sesungguhnya cincin tidak dilepaskan kecuali ada haknya. Sadar dia. Padahal tidak ada orang lagi. Perempuan sudah menyerahkan. Tapi perempuan memberikan nasihat cukup satu. Ittaqillah. Kau bertakwa kepada Allah. Cincin tidak dilepaskan kecuali dengan haknya. Kemudian dia langsung berdiri dan pulang. Dan tidak saya ambil dan tidak saya tuntut yang emas sebanyak setengah kilo tersebut. 1 miliar biarkan berlalu. Ya Allah, kalau sekiranya itu ya Allah, aku lakukan
demi mencari ridhamu ya Allah, bukalah pintu gua ini ya Allah. Terbuka. Berarti sudah berapa yang terbuka? 2/3 terbuka. Kemudian siapa lagi? Wa'adil amanah. Orang-orang yang menunaikan amanah. Yang ketiga, amal soleh juga ini. Bagaimana bentuk menunaikan amanahnya? Dia mempekerjakan orang. Kemudian semua karyawan dia ini telah dia kasih upah. Ada satu karyawan yang belum dikasih. Sisi menunaikan amanah luar biasanya di mana? Uang ini para hadirin, uang gaji dia ini kan belum diambil. Anggaplah sekian juta, contoh 1 juta. Nah, uang yang 1 juta ini itu dia investasikan. Dia investasikan ke ternak dan berkembang biak ternak tersebut. Dengan uang anggaplah contoh aja ya, 1 juta. Kemudian datanglah karyawan yang dipekerjakan dulu ini. Berikanlah hak saya. Mana hak saya kan saya belum dapat hak. Iya. Ini hakmu tersebut, ini semua. Silahkan ambil semua. Ada ontanya, ada kambingnya, ada ghanamnya, macam-macam, banyak. La tastahzi. Engkau jangan bercanda. Saya minta upah, bukan minta ini semua. Tidak, betul. Ini adalah milikmu semua. Padahal kalau sekiranya dikasih uang 1 juta selesai. Tapi lebih dia sadar bahwasanya uang ini yang dia kelola itu bukan hak dia. Sekarang ini milikmu. Ya Allah, kalau sekiranya saya lakukan ini mencari ridho Allah. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis ini tentang bab apa? Keikhlasan, luar biasa. Kalau saya melakukan ini atas dasar ikhlas, ya Allah, bukakanlah, tolonglah ya Allah. Maka pintu yang tertutup pun terbuka seluruhnya. Artinya para hadirin, untuk beramal soleh tersebut zahir dan batin. Zahirnya soleh, kemudian batinnya pun juga soleh, yaitu ikhlas. Nah, pembahasan kita apa? Bertawassul dengan amal soleh itu diperbolehkan secara Al-Quran dan Sunnah. Baik. Kemudian yang ketiga yang disyariatkan itu adalah dengan doa. Ini pernah kita pelajari minggu lalu ya, dengan doa orang soleh yang masih hidup. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan wa hadza min qabilil jaiz. Ini hukumnya boleh. Tidak disyariatkan. Tidak dianjurkan. La yustahab. Tidak dianjurkan. Ustaz, boleh wak meminta doa orang soleh? Ustaz, jawabannya boleh. Wala yustahab. Akan tetapi tidak dianjurkan. Percaya diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 3 ya. Yang disyariatkan dengan nama Allah yang husna, dengan amal soleh, kemudian dengan doa orang soleh yang masih hidup. Maka yang terlarang di luar dari 3 itu terlarang. Yang terlarang bisa jatuh kepada syirik besar, bisa jatuh kepada bid'ah. Yang terlarang bisa jatuh kepada syirik besar, seperti berdoa meminta kepada orang yang telah meninggal. Aghithna ya Syekh, aghithna, bantu kami, lapangkan urusan kami ini. Maka ini bagian dari syirik besar. Adapun yang bid'ah, sebagian ulama mengatakan dalam kitab Syarah Bulughul Maram, itu adalah bertawassul dengan menyebutkan kedudukan orang soleh. Dia tidak sampai kepada syirik karena tidak meminta kepada makhluk, memintanya kepada Allah. Ya Allah, dengan kedudukan orang soleh di sisimu ini ya Allah, berikanlah kami urusan yang lapang. Memintanya tetap kepada siapa?
kepada Allah. Sehingga tidak dihukumi syirik. Akan tetapi jatuh ke dalam apa? Bid'ah. Bisa dipahami ya? Ini secara umum tentang konsep tawassul. Oleh karenanya barang siapa yang ingin bertawassul, masuklah kepada pintu-pintu yang diperbolehkan dengan nama-nama Allah, dengan menyebutkan amal soleh masing-masing, kemudian dengan doa orang soleh yang masih hidup. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang hadis berapa? Hadis nomor 518 ya. Sahabat Umar, buktinya sahabat Umar tidak menyebutkan kedudukan Nabi, ditinggalkan. Akan tetapi mendatangi orang yang masih hidup, yaitu paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Hadis ketika hujan turun, bagaimana adabnya? Ketika hujan turun. Taib hadis nomor 519. Dibaca lagi hadisnya? Hadis 519. أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membuka bajunya sehingga badan beliau terkena hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya hujan ini baru datang dari Tuhannya. Hadis riwayat Muslim. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis nomor 519, nomor 520, 521, ini adab ketika hujan turun. Yang pertama, ketika hujan turun, asabana matarun, yaitu sahabat mengisahkan kami kehujanan di zaman Nabi SAW. Bagaimana sikap Nabi? Sikap Nabi SAW, beliau membuka baju. Sampai sebagian tubuh beliau tersebut terkena hujan. Buka baju, kemudian tubuh beliau terkena hujan. Kemudian sahabat mengatakan, kenapa demikian? Bahwasanya hujan ini baru turun dari Allah. Maksudnya dari atas ya. Syekh Sa'ad As-Sa'di rahimahullah mengatakan hujan tersebut belum tercampur dengan yang lain. Nah, ini dia. Hujan tersebut belum tercampur dengan yang lain, baru turun, berarti tidak ada tercampur. Berarti hujan tersebut betul-betul murni. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat sedikit pembahasan tentang membuka baju untuk mendapatkan air hujan. Pembahasan yang pertama, bagian mana yang dibuka? Bagian mana yang dibuka? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-zahir annahu min fauq. Yang lebih utama itu dibuka yang bagian atas. Contohnya, apabila seseorang itu pakai peci, maka cukup yang dilepaskan apa? Peci. Kalau sekiranya tidak pakai peci, maka yang dilepaskan apa? Baju. Kalau sekiranya tidak pakai baju, iya ya. Ya maksudnya kalau celana nak masalah apabila menutup aurat ya. Oh, ini cari hujan ini Ustaz, enggak. Tapi yang afdalnya adalah kata beliau rahimahullah, itu adalah yang bagian atas. Oleh karenanya enggak mesti baju. Pokoknya ada sebagian anggota tubuh kita yang terkena air hujan. Jadi enggak mesti buka baju. Cukup kalau biasanya pakai penutup kepala, buka penutup kepala satu. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apakah berlama-lama
Apakah berlama-lama? Pembahasan yang kedua ya, beliau mengatakan enggak berlama-lama. Az-zahir annahu idza asabahu faqat. Yang nampak dari sunnah itu apabila bagian tubuh kita telah terkena air hujan, selesai. Lah terkena kapal luar saketik karena air hujan, berarti lah dapat mencontoh seperti Nabi SAW. Wala yastamir, akan tetapi tidak berterus-terusan. Kalau ingin berterus-terusan, tidak masalah, akan kita lihat nanti. Mandi hujan 2 jam, mana tidak masalah. Tetapi praktek dari Nabi, beliau berhenti sampai anggota beliau tersebut, anggota tubuh beliau terkena hujan. Kemudian pembahasan yang ketiga, Kapan ini pembahasan yang ketiga. Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab Adabul Mufrad mengatakan itu adalah babut tamattur, yaitu bab dianjurkannya bagi seseorang untuk mencari air hujan mengenakan tubuhnya terkena, itu adalah fi awwali matarin, pada hujan yang pertama kali itu turun. Lah 2 jam hujan. Aku sunnah ke mah? Ayo silahkan, tidak masalah. Mandi hujan tidak masalah. Tapi prakteknya bagaimana prakteknya? Yang dikerjakan oleh Nabi ya. Yang dikerjakan oleh Nabi adalah fi awwali matarin. Para ulama mengatakan ketika hujan pertama kali itu turun. Turunnya bukan melalui atap, tapi langsung. Karena tadi pembahasan kita apa? Hujan yang Baik, jadi sudah dapat gambarannya ya. Kita lanjutkan. Ustaz, saya ingin berlama-lama mandi hujan, Ustaz. Kita lihat. Faman harasa 'ala ta'arud lil matari wal isabah minhu bil ghusli aw syurbi tabarrukan bihi fala ba'sa 'alaihi wala haraj. Barang siapa yang ingin mandi atau minum dalam rangka cari keberkahan, turun air hujan ya, yang langsung tadi, bukan melalui perantara, fala ba'sa bihi wala haraj, dan itu tidak masalah, cari keberkahan. Satu. Kemudian yang tidak boleh apa? Mengaitkan air hujan dengan khasiat-khasiat tertentu. Mengaitkan air hujan dengan khasiat-khasiat tertentu. Lihat. Walakin la yanbaghi nisbatu syifa ila hadzal ma illa bidalil. Tidak boleh menisbatkan kesembuhan disebabkan air ini. Maksudnya air hujan illa bidalil, kecuali dengan dalil. Terbukti tidak secara dalil khusus bahwasanya khasiat hujan ini bisa mengangkat penyakit ini atau bisa menghilangkan penyakit itu. Wa in kanatil barakatu thabitatu li hadzal ma qad tanfa' fil hilaj walakin la najzim biwuqu'il ilaj wasyifa. Meskipun hujan tersebut mengandung keberkahan, bisa jadi disembuhkan dengan sebab hujan tersebut. Tapi sikap yang benar bagaimana? Lakin la najzim. Akan tetapi kita tidak bisa memastikan khasiat hujan secara khusus, kecuali dengan dalil. Bisa dipahami ya? Keberkahan secara umum itu bisa. Keberkahan secara umum bisa, tapi mengkhususkan sesuatu khasiat tertentu, la najzim. Tidak bisa kita putuskan, kecuali ada dalil. Dengan hujan ini bisa dapat seperti ini, dapat seperti itu, sembuh dari ini, sembuh dari itu.
Secara umum keberkahan bisa. Tapi untuk memastikan ini bisa menghilangkan penyakit, maka butuh kepada apa? Butuh kepada dalil. Minum air hujan bisa menghilangkan sakit kepala katanya. Kan sudah khusus tuh. Iya betul dah. Dalil. Mana ada Nabi yang mengatakan seperti itu? Taib. Kalau tidak ada dalil secara syar'i, bisa dalil secara bukti ilmiah. Maka sikap yang tepatnya adalah cari keberkahan, tidak dinisbatkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu. Sakit kulit, contoh, hujan-hujan lah. Itu kan mengkhususkan lagi itu. Cukup kita katakan cari keberkahan. Bisa dipahami para hadirin ya, tentang konsep hujan. Yang salah, yang tidak bisa dipastikan apa? Memastikan penyakit-penyakit tertentu. Taib. Itu sikap yang pertama. Sikap yang pertama, beliau membuka baju beliau untuk cari agar tubuh beliau terkena air hujan. Baik. Kita habiskan hadisnya para hadirin. Minggu depan kita lanjut pembahasan bab yang baru. Taib, sikap yang selanjutnya itu tentang doa. Baca hadisnya. 2, ini tentang doa. Assalamualaikum ilaikum wa an Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجه. Hadis 520 dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melihat hujan beliau berdoa, ya Allah curahkanlah hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Sa'd radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa Allahumma jallilna sahaban kathifan qasifan daluqan dahukan tumtiruna minhu radhadan kitkitan sajalan ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Awanah fi sahih. Hadis 521 dari Sa'ad radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa saat memohon hujan, ya Allah ratakanlah awan yang tebal bagi kami, berhalilintar yang deras, berkilau yang menghujani kami dengan rintik-rintik, butir-butiran yang kecil yang banyak siramnya, wahai Zat yang maha agung dan mulia. Hadis riwayat Awanah di dalam kitabnya As-Sahih. Baik. Sikap kita yang kedua ketika turun hujan tadi ya. Pertama, praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sikapnya adalah doa. Apa doa yang masyhur? Doa yang sudah kita hafal apa? Allahumma shayyiban nafi'a. Kalau hadis yang berikutnya jarang kita dengar, Allahumma jallilna sahaban kathifan. Jadi doa hujan tersebut ada beberapa redaksi. Ini kesimpulannya. Untuk doa hujan ada beberapa redaksi. Redaksi yang masyhur sama kita, Allahumma shayyiban nafi'a. Baik. Di sini para hadirin, doa Allahumma shayyiban nafi'a, hujan yang bermanfaat. Maka sikap kita agar bisa menjadi orang-orang seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjadi orang-orang yang banyak berzikir itu adalah ketika kondisi-kondisi tertentu. Dia berzikir atau kejadian-kejadian tertentu. Ketika kondisi-kondisi tertentu atau kejadian-kejadian tertentu tersebut terkadang ada zikirnya. Seperti ketika hujan turun, sebelum kita mengatakan kata-kata yang lain, biasakan lisan kita untuk berucap Allahumma shayyiban nafi'a. Jangan dikeluhkan onde turunlah hujan. Laika karyang majombo begitu. Doanya lupa. Lupa onde. Minumanlah tak buik no. Hari hujan. Nih, ini dulu. Ya Allah, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, semoga hujan yang turun ini menjadi intinya. Hujan yang membawa manfaat.
Karena para hadirin, ada hujan yang turun membawa bencana. Ada hujan yang turun membawa bencana. Tidak tahu kita. Bisa jadi hujan tersebut turun membawa bencana, banjir, macam-macam. Maka minta kepada Allah yang memberikan mudarat dan manfaat. Yang kita minta apa? Hujan yang bermanfaat. Ya, baik. Satu, ini doa. Oleh karenanya biasakan lisan kita tersebut berzikir ketika melihat kondisi-kondisi tertentu atau kejadian-kejadian tertentu. Ketika kita melihat suatu hal yang membuat kita takjub, apa kita katakan? Masya Allah. Tabarakallah. Undih rancaknya lah. Iya, itu tak masalah. Tapi sebelumnya mulailah dengan zikir. Satu. Kemudian yang kedua, kapan dibaca? Kapan dibaca? Baik. Kalau untuk membuka pakaian kapan? Fi awali matarin, yaitu ketika hujan pertama kali. Tapi kalau untuk doa, itu adalah sifatnya, Syekh Abdul Salam mengatakan mutlak. Apa yang mutlak? Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di mana lagi? Di akhir. Beda ya dengan sikap membuka apa? Baju. Kalau untuk doa, boleh di awal hujan, boleh di pertengahan hujan, atau boleh di akhirnya. Lah hampir-hampir kabaranti. Buat baca. Tadi lupa. Allahumma shayban nafi'an. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Dzil Jalal mengatakan, andai sekiranya telah berhenti baru berhenti warna hujan, dah selesai. Beliau tetap mengatakan boleh untuk berdoa. Karena masih apa? Semoga hujan yang tadi membawa manfaat. Manfaat untuk siapa? 3. Manfaat untuk manusia, manfaat untuk hewan, manfaat untuk tanah. Kalau manfaat untuk tanah apa? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ini baru selesai ya. Lah berarti masih adakah peluang untuk membaca doa ini? Beliau mengatakan rahimahullah, itu masih boleh. Jadi awal, tengah, di akhir, bahkan menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah telah berhenti pun, itu tetap boleh mengatakan ucapan doa kita Allahumma shayban nafi'a. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, 2 hadis lagi. Selesai kita. Ya. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. Hadis 522. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Sulaiman alaihi salam pernah keluar untuk memohon hujan. Lalu beliau melihat seekor semut terlentang di atas punggungnya dengan kaki-kakinya yang terangkat ke langit seraya berkata, Ya Allah, kami adalah salah satu makhlukmu yang memang membutuhkan curahan airmu. Mendengarnya Nabi Sulaiman alaihi salam berkata, pulanglah, kalian benar-benar akan diturunkan hujan karena doa makhluk selain kalian. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Hakim. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. أخرجه مسلم. Hadis 523. Dari Anas radhiyallahu an disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memohon hujan dan kemudian beliau memberi isyarat dengan punggung kedua telapak tangannya ke arah langit. Hadis riwayat Muslim. Saya para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam meminta hujan. Dan beliau melihat seekor semut
yang tertelentang di atas punggungnya. Seraya mengatakan semut tersebut berdoa. Nabi Sulaiman salah satu mukjizatnya apa? Bisa memahami bahasa semut ya. Itu betul-betul mukjizat para hadirin. Ya bahasa binatang ya, tapi bahasa yang bisa mengenal bahasa semut yang sekarang ini ya. Iya. Itu bukan deh. Nabi Sulaiman apa bisa mengenal bahasa binatang. Apa kata semut ini? Allahumma inna khalqun min khalqik. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah sekelompok makhluk di antara makhluk-makhlukmu yang lain. Laisa bina ghinan an suqyak. Kami tidak bisa berlepas diri dari hujan yang engkau turunkan. Makhluk itulah lemah. Faqala, Nabi Sulaiman dialog. Irji'u, kembalilah kalian ke tempat kalian. Faqad suqitum bida'wati ghairikum. Kalian telah mendapatkan curahan air hujan disebabkan doa selain kalian. Taib. Pembahasannya para hadirin tentang bab istisqa. Di sini para ulama menganjurkan untuk salat istisqa membawa binatang. Membawa binatang. Binatang pun juga dihadirkan. Binatang tersebut bisa berdoa. Tapi yang bisa katanya paham bahasa semut sekarang memang nggak akan bisa. Ini kambing sedang berdoa, ini si doanya. Nggak akan bisa satu. Kemudian yang kedua, dianjurkan untuk membawa orang-orang yang lemah. Orang-orang soleh. Kenapa demikian? Nabi mengatakan, innakum tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Karena kalian diberikan pertolongan oleh Rabb kalian disebabkan ada orang-orang du'afa. Ada orang-orang lemah di sekitar kalian. Bisa jadi kita mendapatkan rahmat para hadirin, kemudahan-kemudahan karena seseorang itu punya perhatian dengan orang-orang yang lemah. Innakum tunsaruna wa turzaquna. Kalian diberikan rezeki, diberikan pertolongan oleh orang-orang yang lemah di sekitar kalian. Kemudian faedahnya ini adalah bahwa penetapan akidah ya, Allah tersebut di atas al-arsh, yaitu semut menengadahkan, tidak kesana kemari ya. Baik, hadis yang terakhir. Itu bagaimana sifat mengangkat tangan Nabi SAW ketika beliau berdoa. Yang terakhir. Sekali lagi baca hadisnya. Assalamualaikum ilaikum wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila as-sama'. Akhrajahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memohon hujan dan kemudian beliau memberi isyarat dengan punggung kedua telapak tangannya ke arah langit. Hadis riwayat Muslim. Baik. Bagaimana Nabi SAW berdoa? Sahabat Anas mengatakan asyara bi dhahri kaffaihi, yaitu dengan punggung telapak tangan ila sama, ke arah langit. Kita lihat penjelasan para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan tentang sikap hadis ini, sebagian ulama betul-betul mengatakan secara zahir. Berarti betul-betul secara zahir bagaimana ini? Ya seperti ini. Apanya yang diangkat? Telapak tangannya secara zahir seperti ini. Sebagian ulama mengatakan bukan. Tetap yang diangkat ke atas itu apa? Punggung tangan, tapi saking tingginya, ini, saking tingginya seolah-olah kelihatan apa? Punggung tangan. Annahu balagha fi raf'ihi ka hatta zahara minhu zahira kaffai. Karena saking tingginya para hadirin, kan seolah-olah ini ya, yang nampak apa? Punggung telapak tangan. Kalau zahir tadi apa? Sebagian ulama memahami seperti ini. Betul-betul ya, telapak tangan yang diangkat ke atas. Tetapi sebagian ulama ini syarat bahwasanya berdoa ketika istisqa itu dengan mengangkat tangan yang sangat tinggi sampai-sampai seolah-olah yang kelihatan itu apa? Punggung telapak tangan. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wa hadzal asah.
Dan inilah pendapat yang lebih kuat. Jadi tetap yang diangkat apa? Telapak tangan. Karena saking tingginya seolah-olah yang terlihat itu punggung. Karena hukum asal dalam berdoa ya seperti itu. Yang diangkat apa? Telapak tangan. Karena hukum asal dalam berdoa. Tidak keluar dari konsep hukum asal dalam berdoa. Bukan dibalik. Oleh karenanya kalau ada yang mengatakan telapak tangan yang ke atas, iya. Ini sebagian pendapat ulama memahami zahir hadis, akan tetapi beliau rahimahullah mengatakan itu isyarat mengangkat tangan yang sangat tinggi sekali. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai kita dari pembahasan salat istisqa. Ini menggambarkan bahwasanya kita makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Cobalah Allah tahan hujan para hadirin. Sahabat mengatakan apa ketika hujan ditahan, tidak bisa ngapa-ngapain. Harta benda tersebut habis, jalan-jalan terputus. Oleh karenanya, antumul fuqara wa nahnul aghniya. Engkau semua tersebut adalah fakir. Oleh karenanya, buang sifat takabur, buang sikap ujub, buang sikap sombong dalam diri kita. Allah tahan aja 1 tahun. Kema kawak kira-kira. Habis Akajan 1 tahun berada, tidak habis sebulan, tidak bersebut aja iya. Sebulan, pergi ke mana habis karyang. Hilang akak? Hilang akak. Ini menyadarkan tentang bab salat istisqa, antumul fuqara wa nahnul aghniya. Kalian tersebut butuh, kalian tersebut fakir. Oleh karenanya manusia tersebut sukses apanya, semakin sukses, semakin bersyukur, seperti ucapan Nabi Sulaiman alaihi salam, dia katakan hadza min fadli rabbi aashkuru am akfur. Tapi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Selesai kita dari pembahasan salat istisqa. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan bab pakaian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.